Omar Said Cokro Aminoto yang lahir di Desa Bakur, Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1982 ini merupakan keturunan dari ulama besar pendiri Pondok Pesantren Tegal Sari, Kiai Hasan Besari. Ayah Cokro Aminoto yang bernama R.M. Cokro Amiseno merupakan seorang priai yang juga memiliki keturunan ningrat dan bekerja sebagai wedana di Kawedanan Kleco, Madiun. Walaupun Cokro Aminoto kecil hidup di lingkungan priai, sebagaimana yang termaktub dalam HOS Cokro Aminoto Hidup dan Perjuangannya Jilid 1, kehidupan di lingkungan priai ini tidak membuatnya hidup dalam kemewahan. Bahkan, beliau tetap belajar agama dengan tekun, mengingat keluarga besar Cokro Aminoto yang berlatar belakang santri. Cokro kecil memulai pendidikan dasarnya di sekolah Belanda yang berada di Madiun, Jawa Timur. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Osvia Magelang, yang mana kala itu sekolah Osvia ini memang diperuntukkan untuk kaum-kaum ningrat dan bangsawan. Kala itu, Cokro kecil yang memiliki keturunan ningrat jelas saja mampu bersekolah di sekolah ala Eropa. Memasuki tahun 1902, setamatnya dari Osvia, Cokro Aminoto muda bergabung dengan keanggotaan Pangreh Praja yang merupakan salah satu organisasi dari birokrasi pemerintahan Hindia Belanda yang mana di dalamnya terdapat orang-orang pribumi. Selama 3 tahun bergabung dalam keanggotaan Pangreh Praja, kemudian pada tahun 1905 Cokro Aminoto memutuskan untuk keluar dari Pangreh Praja dengan alasan beliau merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut yang terus-menerus merendah di hadapan orang Belanda. Teh ini ditanam di tanah mereka, dengan keringat mereka. Tuhan nikmati teh ini pagi dan sore. Setelah keluar dari pekerjaannya, pengembaraan Cokro Aminoto sampai di kota Semarang. Di Semarang ini, Cokro Aminoto bekerja sebagai buruh angkut barang di pelabuhan. Dari sinilah Cokro Aminoto mulai sadar bahwa beliau merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang pribumi, yang kemudian mendorong sosok Cokro Aminoto ini mendirikan Sarekat Sekerja dengan tujuan untuk mengangkat harkat kaum buruh warga pribumi. Memasuki tahun 1907, Cokro Aminoto memutuskan untuk pindah ke Surabaya dan bekerja pada sebuah firma yang bernama Koi & Co. Di Surabaya, Cokro Aminoto muda tinggal di Jalan Gang Peneleh di tepi Sungai Kalimas, Surabaya. Selain dijadikan sebagai tempat tinggal, Cokro Aminoto juga menjadikan rumahnya sebagai asrama serta tempat untuk belajar dan berdiskusi bagi para pemuda. Sehingga banyak pemuda yang belajar di rumah Cokro Aminoto. Rumah ini tempat untuk saling bertanya. Maka berbagilah pertanyaan. Dari rumah Cokro Aminoto inilah yang nantinya melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo, Musso, hingga Haji Misbah. Cokro Aminoto yang memutuskan untuk pindah ke Surabaya, selain bekerja, beliau juga melanjutkan pendidikan tambahan di sekolah BAS atau Burgerlijk Avondschool sampai tahun 1910. Setelah menyelesaikan pendidikannya di BAS Surabaya, Cokro Aminoto mulai aktif berorganisasi dan menjadi ketua Panti Harsoyo. Saat di Surabaya, dalam kesempatan lain, Cokro Aminoto didatangi oleh utusan Haji Samanhudi dari Surakarta agar beliau mau bergabung dengan organisasi Sarekat Dagang Islam.
Organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 ini, sebagaimana yang termaktub dalam Gerakan Modern Islam di Indonesia, mengungkapkan bahwa pendirian organisasi SDI ini bertujuan untuk menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat. Aku sudah cukup sering mendengar Sarekat Dagang Islam. Bahkan pernah bertemu dengan Tuan Samanhudi dalam urusan itu. Tolong sampaikan salam kagum kepadanya. Saat meminta Cokro Aminoto untuk bergabung dengan SDI, Haji Samanhudi memiliki alasan mengapa beliau meminta Cokro Aminoto untuk bergabung dengan SDI. Menurut Anhar Gonggong, dalam HOS Cokro Aminoto mengatakan bahwa Cokro Aminoto memiliki perawakan yang mengagumkan, pekerja keras, serta tidak mengenal lelah. Selain itu, beliau mempunyai suara yang indah dan hebat, serta mudah didengar oleh ribuan orang. Hampir setiap orang terpaku bila mendengar pidatonya yang lantang, penuh keyakinan, serta berwibawa. Sehingga saat bergabung dengan SDI, Cokro Aminoto dapat membawa perubahan dalam organisasi Sarekat Dagang Islam. Bahwa ketika rakyat telah bangun dari tidurnya, maka tidak satupun yang mampu menghalangi pergerakannya. Cokro Aminoto yang ditunjuk sebagai Ketua Sarekat Dagang Islam Cabang Surabaya, beliau mengusulkan nama Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam, sehingga perjuangan organisasi bisa mencapai hingga berbagai aspek, seperti politik, sosial, dan keagamaan. Dan akhirnya pada tanggal 10 September 1912, nama Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Dan agar perhimpunan ini tetap ada, maka aku dan Tuan Haji Samanhudi juga dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan bersepakat untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam. Sosok Cokro Aminoto yang sangat karismatik dan pandai berpidato membuat ia semakin terkenal baik dalam tubuh organisasi sampai di masyarakat. Sehingga pada Kongres Sarekat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 20 April 1914, Cokro Aminoto terpilih menjadi Ketua Sentral Sarekat Islam menggantikan Haji Samanhudi. Tanah ini sudah tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Belanda. Seiring berjalannya waktu, pada Kongres Sarekat Islam di Bandung pada tanggal 17 hingga 23 Juni 1916, di atas podium kongres ini, dengan lantang dan berani, Cokro Aminoto menjadi orang pertama yang mencetuskan ide kemerdekaan Indonesia. Gagasan itu disebut dengan Zelfbestur atau pemerintahan sendiri. Tak lama kemudian, saat kepemimpinannya sebagai Ketua Sentral Sarekat Islam atau CSI pada awal tahun 1917, Cokro Aminoto memutuskan untuk bersikap kooperatif dengan Belanda dengan diangkatnya Cokro Aminoto sebagai wakil dari Sarekat Islam yang duduk dalam Volksraad atau ikut dalam rapat terbuka dengan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bertujuan untuk menyuarakan hak-hak rakyat pribumi serta melawan penindasan dengan jalan kooperatif. Namun, bergabungnya Sarekat Islam dalam Volksraad ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian anggota cabang Sarekat Islam. Jangan sampai Sarekat Islam menjadi seperti Volksraad yang hanya menjadi komedi omong. Kita di sini untuk membicarakan organisasi kita, Sarekat Islam. Penolakan atas sikap Sarekat Islam yang kooperatif terhadap Belanda awalnya datang dari sosok Semaun yang saat itu menjadi pimpinan cabang Sarekat Islam di Semarang. Sehingga dalam berbagai rapat yang dilakukan Sarekat Islam, setiap keputusan yang dibuat mengakibatkan adanya penentangan Sarekat Islam cabang Semarang pimpinan Semaun. Hal ini mengakibatkan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar, kau hendak mulia dalam dunia.
benih-benih perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam sebenarnya terjadi saat adanya interaksi antara para anggota Sarekat Islam dengan paham sosialis komunis yang dibawa oleh seorang Belanda yang bernama Henk Snevely. Kala itu, ia datang ke Jawa pada tahun 1913, dan setahun setelah kedatangannya di Jawa, pada tahun 1914, ia mendirikan ISDV atau Perserikatan Sosial Demokrat Hindia, yang mana ISDV inilah yang berhasil mempengaruhi beberapa tokoh Sarekat Islam yang berada di Semarang, seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan beberapa tokoh Sarekat Islam lainnya. Dalam catatan sejarah Indonesia, organisasi ISDV inilah yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Hindia atau PKH, yang pada akhirnya berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak saat ISDV mempengaruhi tubuh Sarekat Islam cabang Semarang, banyak yang tidak sejalan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh CSI atau Sentral Sarekat Islam, termasuk keputusan Ketua Sentral Sarekat Islam Cokro Aminoto yang bersikap kooperatif dengan Belanda yang bergabung ke dalam Volkskrant. Pada akhirnya, golongan sosialis komunis dalam tubuh Sarekat Islam mulai berusaha untuk melemahkan para pimpinan Sentral Sarekat Islam. Pada tahun 1920 misalnya, golongan sosialis komunis melalui Darsono menyatakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Cokro Aminoto, terutama mengenai keuangan. Kala itu, Cokro Aminoto dianggap telah melakukan korupsi dengan menggelapkan uang Sentral Sarekat Islam untuk kepentingan pribadinya. Tetapi semua tuduhan itu tidak terbukti dan Darsono telah meminta maaf kepada Cokro Aminoto. Aku mengajak semua buruh-buruh di sini untuk bersatu. Karena adanya pengaruh ISDV dalam tubuh Sarekat Islam, membuat Sarekat Islam terpecah menjadi dua golongan, yakni Sarekat Islam berhaluan kanan yang nantinya menjadi SI Putih dan Sarekat Islam berhaluan kiri yang nantinya menjadi SI Merah. Jurang antara SI kanan dan SI kiri semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern atau Partai Komunis Internasional yang menentang cita-cita pan-Islamisme. Saat Kongres Sarekat Islam pada bulan Maret 1921 di Yogyakarta misalnya, Haji Fakhrudin yang merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu, Haji Agus Salim mengecam Sarekat Islam Semarang yang mendukung Komintern. Namun, Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam kebijakan tentang keuangan Cokro Aminoto. Selain itu, SI Kiri juga menentang pencampuran agama dan politik dalam Sarekat Islam. Bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang lapar. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1923, saat dilaksanakannya Kongres Sarekat Islam di Madiun, anggota Sarekat Islam yang tidak patuh dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Sentral Sarekat Islam, mereka dipecat dari keanggotaan. Di antaranya Semaun, Darsono, Alimin, dan beberapa anggota Sarekat Islam lainnya. Hal ini mengakibatkan Sarekat Islam terpecah menjadi dua golongan, yakni SI Merah pimpinan Semaun dan kawan-kawannya berhaluan kiri yang berpusat di Semarang, dan SI Putih sebagai tandingan dari SI Merah dengan Haji Agus Salim dan kawan-kawan berhaluan kanan yang berpusat di Yogyakarta. Melalui Kongres di Madiun ini juga, nama organisasi Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Izinkan aku untuk mengucapkan selamat datang para anggota Kongres, pimpinan-pimpinan Abdelim yang hadir pada hari ini. Untuk menghadapi pertentangan antara kubu Semaun yang mewakili SI Merah
dan Haji Agus Salim yang mewakili SI Putih, pada awalnya sikap Cokro Aminoto sangatlah moderat. Beliau lebih menginginkan adanya persatuan dalam tubuh Sarekat Islam. Namun, pada akhirnya Cokro Aminoto lebih condong kepada SI Putih. Banyak di antara kita yang ditangkap karena pikiran-pikiran dan perjuangan. Organisasi Sarekat Islam yang telah mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam serta menjadi partai politik, kemudian mengambil sikap non-kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda, yang pada akhirnya Partai Sarekat Islam memilih untuk keluar dari Volkskrant. Kala itu, Cokro Aminoto menganggap bahwa keluarnya PSI dari Volkskrant merupakan sikap hijrahnya dengan memperjuangkan cita-cita partainya melalui jalan non-kooperatif. Kemudian, pada tahun 1930, perubahan dalam organisasi PSI kembali dilakukan, dan pada akhirnya, nama Partai Sarekat Islam atau PSI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Sosok Cokro Aminoto tidak hanya dikenal sebagai orator yang berkarisma, namun Cokro Aminoto ini juga gemar menulis serta sering menuangkan berbagai gagasannya melalui surat kabar. Koran Bintang Surabaya misalnya merupakan salah satu surat kabar yang memuat tulisan-tulisan Cokro Aminoto. Tulisan-tulisannya yang dituangkan melalui surat kabar ini, beliau berani mengkritik sistem perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat pribumi. Bahkan, setelah Cokro Aminoto menjadi ketua dari Sarekat Islam, beliau masih menuliskan gagasan-gagasannya melalui surat kabar utusan Hindia, yang mana surat kabar utusan Hindia ini merupakan surat kabar dari organisasi Sarekat Islam. Kala itu, Cokro Aminoto sering menuliskan berbagai penderitaan kaum pribumi dan banyaknya ketidakadilan yang terjadi. Dari sekian banyak tulisan yang telah disuarakan di berbagai surat kabar, tulisan Cokro Aminoto yang paling menarik yakni tentang Islam dan sosialisme, yang mana tulisan Cokro Aminoto ini dimuat dalam surat kabar utusan Hindia yang terbit pada tanggal 1 Januari 1913. Diketahui tujuan Cokro Aminoto membahas tentang Islam dan sosialisme karena beliau memang ingin menggabungkan antara sosialisme dengan Islam. Gagasan Cokro Aminoto yang ingin menggabungkan antara Islam dan sosialisme juga tertuang dalam bukunya yang berjudul Islam dan Sosialisme. Buku yang terbit pada tahun 1924 ini merupakan upaya Cokro Aminoto untuk membendung paham sosialisme radikal ala Barat. Menurut Mustafa Kemal Pasha dalam Civic Education menyebut bahwa Cokro Aminoto adalah salah satu tokoh muslim pertama di Indonesia yang menggagas perpaduan antara Islam dan sosialisme untuk pertama kalinya. Cokro Aminoto sendiri memaknai sosialisme sebagai hubungan pertemanan atau persahabatan yang erat. Pada dasarnya, sosialisme berprinsip satu untuk semua dan semua untuk satu, serta saling bertanggung jawab antar sesama. Sebagaimana dalam bukunya Islam dan Sosialisme, cara hidup yang hendak mempertunjukkan kepada kita bahwa kita adalah yang memikul tanggung jawab atas perbuatan kita satu sama lain. Prinsip sosialisme seperti yang dipaparkan Cokro Aminoto ini memang sulit diterapkan dengan baik jika tidak dilandasi dengan dasar agama. Bahkan, sosialisme justru bisa menyesatkan dan membawa kerusakan kepada manusia. Disinilah Cokro Aminoto memadukan antara prinsip-prinsip sosialisme dengan ajaran Islam.
Sementara itu, bagi Cokro Aminoto, sosialisme Islam jelas berbeda dengan sosialisme Barat. Menurut Cokro Aminoto, sosialisme Barat yang terdapat demokrasi di dalamnya justru sulit untuk memecahkan masalah karena akan menimbulkan perdebatan. Sementara sosialisme Islam tidak perlu adanya perdebatan karena bersandar pada agama Islam sebagai pegangan tertinggi. Kala itu, pemikiran Cokro Aminoto tentang sosialisme Islam ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Sebagaimana yang termaktub dalam Indonesian Islamic Socialism and its South Asian Root mengungkapkan bahwa gagasan Cokro Aminoto tentang sosialisme Islam ini merupakan gagasan yang paling berpengaruh di Indonesia. Bahkan, sang proklamator kemerdekaan, Insinyur Haji Soekarno, banyak menerapkan pemikiran-pemikiran Cokro Aminoto dalam perjuangannya. Banyak di antara kita yang ditangkap karena pikiran-pikiran dan perjuangan. Tapi hari ini, kedatangan kalian meyakinkanku bahwa pikiran-pikiran menuju masa depan tidak akan pernah mati. Sepanjang hidup Cokro Aminoto diwarnai dengan perjuangan serta pengabdiannya kepada rakyat melalui organisasi Sarekat Islam untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Cokro Aminoto yang melihat adanya berbagai penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan rakyat pribumi membuatnya tergerak untuk melakukan sebuah perubahan demi suatu keadilan. Organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto menjadi suatu organisasi yang menjadikan sebuah wadah pergerakan. Walaupun terdapat perpecahan dalam organisasi Sarekat Islam ini, namun melalui Sarekat Islam inilah lahir berbagai organisasi pergerakan lain yang revolusioner. Selain melalui organisasi, Cokro Aminoto telah memberikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar dengan berbagai macam ideologi pergerakan di Indonesia. Hari ini, rumah ini terasa seperti sebuah bangsa. Kongres PSII yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus hingga 2 September 1934 di Pare, Jawa Timur merupakan kongres terakhir yang diikuti oleh Cokro Aminoto. Dalam kongres ini, kesehatan Cokro Aminoto mulai melemah. Hingga pada akhirnya, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 1934, Raden Mas Omar Said Cokro Aminoto atau Haji Omar Said Cokro Aminoto menghembuskan nafas terakhirnya. Karena berbagai kiprah dan perjuangannya, pada tahun 1961, berdasarkan surat keputusan nomor 590 tahun 1961, Presiden Soekarno mengangkat Haji Omar Said Cokro Aminoto sebagai pahlawan nasional. Meski jasadnya telah tiada, namun semangat dan perjuangannya telah mewarisi para pemuda penerus bangsa yang kemudian memerdekakan bangsa Indonesia. Sosok Cokro Aminoto memang tidak sempat menikmati kemerdekaan Indonesia. Namun, pengaruh dan sumbangsihnya bagi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kakinya sendiri sangatlah besar. Maka kelak, tanah air kita akan menjadi sebuah negara dengan pemerintahan sendiri. Teruslah mengingat dan mengenang para pahlawan bangsa ini yang merelakan segalanya demi memperjuangkan serta mewarisi semangat dan gagasannya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan teruskanlah kisah perjuangan Haji Omar Said Cokro Aminoto ini kepada anak cucu kita nanti, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa para pahlawannya.